Berikutnya pemirsa, kami bawa Anda menuju Palembang, Sumatera Selatan. Kita akan lihat kecelakaan yang terjadi. Ini karena pengemudi kendaraan ugal-ugalan dan menabrak orang yang ada ataupun dua pejalan kaki di Palembang, Sumatera Selatan. Warga marah dan melampiaskan dengan menceburkan mobil pelaku ke sungai di wilayah Jembatan Geladak, Kota Palembang. Sesaat setelah menabrak, pelaku sempat mencoba kabur, namun terhenti karena ada tenda pernikahan di tengah jalan. Sang pengemudi dan dua penumpangnya lalu turun dari mobil dan kabur. Sementara korban ditabrak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, Anda lihat ini adalah upaya penggulingan mobil yang dilakukan oleh warga setempat di sana. Karena mengetahui bahwa pengemudi mobil ini ugal-ugalan saat menyetir mobilnya sehingga memakan korban. Anda lihat, menjatuhkan mobil tersebut di kali yang memang terletak di lokasi kejadian. Nah, ini adalah kondisi korban, yaitu dua pejalan kaki yang ditabrak oleh pengemudi mobil tersebut. Kejadian ini terjadi di wilayah Jembatan Geladak, Kota Palembang, sehingga kemudian mobil pun diceburkan ke sungai di wilayah Jembatan Geladak, Kota Palembang. Baik pemirsa, kita akan mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Apa kemudian yang menjadi penyebab pengemudi mobil tersebut ini mengemudikan kendaraannya secara sembarangan. Dan juga untuk bisa memberikan pengamatannya di studio sudah hadir bersama saya Bang Asas Tikor Nainggolan selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Tikor. Ini kecelakaan kembali lagi terjadi. Ya, dan akibat ketidakhati-hatian pengemudi. Nanti juga akan mengamati dari sektor pakar safety riding adalah Mas Sony Susmana. Selamat malam Mas Sony. Selamat malam Mbak. Baik, kita juga sudah terhubung dengan pihak kepolisian yang ada di Palembang, Sumatera Selatan tentunya. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Baik, Pak mungkin bisa dijelaskan kepada kami termasuk juga kepada pemirsa, ini apa penyebab sehingga pengemudi mobil tersebut mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan? Baik, jadi asal mulanya kendaraan ini dari jalan utama memasuki ke lorong di jalan 13 Ilir. Pada saat masuk ke lorong tersebut, mobil ini terlihat oleng dan kemudian menabrak ada dua masyarakat yang sedang berdiri dan duduk di lorong tersebut. Hal ini tentunya supir ini melakukan perbuatannya ini secara sengaja menabrak kepada dua orang tersebut. Dan kemudian setelah kita lakukan pengamanan terhadap supir tersebut, kemudian kita cek urin, ternyata terhadap 3 orang yang ada di kendaraan tersebut kami nyatakan positif amfetamin, sehingga menggunakan narkoba. Dan kemudian dari akibat daripada si supir menabrak masyarakat tersebut, karena masyarakat di situ banyak, dan juga merasa bahwa masyarakatnya ada yang dikena luka, ditabrak, sehingga masyarakat melakukan satu perbuatan main hakim sendiri dengan cara merusak kendaraan dan kemudian pelaku yang ada di kendaraan ini melarikan diri. Dan dari hal tersebut, kami dari Polrestabes Palembang melakukan tindakan tegas terhadap dua peristiwa tersebut. Ada 9 orang yang sudah kita amankan, baik yang menabrak atau yang menggunakan kendaraan tersebut dan menabrak masyarakat, ataupun kepada masyarakat yang merusak kendaraan dan juga sampai memasukkan kendaraan rusak ke air atau ke sungai. Dan saat ini sudah ada 9 orang yang kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan sudah ada 3 orang yang kita nyatakan selaku pelaku daripada perbuatan yang menabrak orang, kita kenakan pasal di Jalma 1, kemudian juga terhadap orang yang merusak kendaraan tersebut, ini sudah ada 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Baik, demikian Mbak. Pak Kapolres, untuk kondisi korban yang ditabrak hingga saat ini bagaimana Pak? Ya, untuk terakhir ini, ya kedua orang tersebut, yang satunya masih dalam perawatan di rumah sakit, dan kemudian yang satu sudah kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Dan juga kita sudah melakukan
tindakan antisipatif mengantisipasi berkembangnya kejadian tersebut. Kita tadi sore jam 14.00 kita sudah mengumpulkan seluruh warga di tempat tersebut, yaitu di Kecamatan IT2 dan IT1 yang terdiri dari 2 kecamatan, Kecamatan IT3 dan IT1, dan seluruh lurah dan juga ketua RT dan ketua RW. Karena di lokasi tersebut sebelumnya itu sering terjadi tawuran. Nah, inilah yang kita antisipasi jangan sampai dari kejadian ini meluas kepada perbuatan ataupun terjadinya tawuran. Sehingga kita sudah melakukan antisipasi dan seluruh warga di IT1 dan IT3 itu sudah sepakat untuk bersama-sama kita dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Palembang. Baik, Pak Ngajib, untuk pelaku sendiri bersama 2 orang yang ada di dalam mobil, ini apakah memang orang yang juga tinggal di daerah situ, Pak? Atau memang hanya melintas saja? Kebetulan yang 3 orang tersebut itu ada di daerah tersebut. Jadi wilayah tersebut terbagi di 2 sungai, antara sungai, yaitu kejadian di 13 ilir, kemudian pelaku tersebut berasal dari 9 ilir. Itu hanya terpisah oleh sungai. Jadi daerah merupakan kompleks di daerah tersebut. Baik, Pak Ngajib, terima kasih sudah memberikan keterangan, Pak, selaku Kapolres Palembang. Nanti kami akan tunggu bagaimana kabar berikutnya. Sekali lagi terima kasih, Pak.